Hai semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran organisasi. Oke, yang pertama di sini ada konsep organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi. Secara kontinu, peningkatan kapasitasnya untuk mengatasi setiap tantangan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengaktualisasikan pemahaman konseptual dari pengamalan. Ini teori dari Kim pada tahun 1993. Kemudian selanjutnya ada tingkatan organisasi pembelajaran. Jadi pada saat pembelajaran berorganisasi, kita ini harus melalui step by step. Yang pertama yaitu berpikir sistem. Berpikir secara keseluruhan terhadap interaksi antar unsur dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Yang kedua, personal mystery. Upaya keahlian terus-menerus dalam mengklarifikasikan visi pribadi, visi organisasi, memfokuskan energi, mengembangkan kesabaran, melihat dengan objektif, dimulai dari hal yang sungguh-sungguh bagi organisasi. Kemudian yang ketiga ada mental model. Kemampuan sikap mental atau model mental yang dimulai dari penguasaan pribadi yang tinggi dalam keadaan hidup selalu belajar. Kemudian yang keempat ada membangun visi bersama. Kenyamanan berjalan terus-menerus sepanjang berhubungan dengan visi kepemimpinan yang memberi inspirasi pada organisasi, merupakan kapasitas untuk berpegang pada gambaran bersama akan keadaan yang ingin diciptakan di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir, kelima, tim pembelajaran. Pembelajaran dalam tim dimulai dengan dialog, merupakan kemampuan anggota tim untuk menunda asumsi dan masuk ke dalam pemikiran bersama secara murni. Ini teori dari Zhang pada tahun 1994. Kemudian selanjutnya ada teori pembelajaran dalam organisasi. Jadi di sini ada 3 teori. Yang pertama ada operant conditioning atau Skinner. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Kemudian yang kedua ada classical conditioning. Menurut Ivan Pavlov, seorang ahli psikologi Rusia melakukan eksperimen dengan mengajarkan peliharaannya untuk merespon suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian. Itu pun sebaliknya. Kemudian yang ketiga ada social learning theory. Menurut Robbins, menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Kemudian model pembelajaran masyarakat. Nah, di sini ada berbagai stepnya, atau bisa kita bilang alurnya ya. Yang pertama adalah proses memperhatikan, kemudian berlanjut kepada proses mengingat, lanjut lagi ke proses mesin untuk meniru, dan yang terakhir proses pemberdayaan atau penguatan. Nah, untuk selanjutnya di sini ada cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran.
langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran yaitu ada 4. Yang pertama, penguasaan pengetahuan. Yang kedua, distribusi informasi. Yang ketiga, interpretasi informasi. Dan yang keempat, mengingatkan organisasional. Ini menurut Wibowo pada tahun 2006. Kemudian ada juga cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran analitis, yang kedua pembelajaran sintesis, yang ketiga pembelajaran eksperimental, yang keempat pembelajaran interaktif, yang kelima pembelajaran struktural, dan yang terakhir yang keenam pembelajaran institusional. Ini menurut Wibowo pada tahun 2006. Nah, langkah untuk memberi pembelajaran kepada karyawan dapat dilakukan dengan pembentukan perilaku dengan cara pemberdayaan otomatis karyawan sebagai berikut. Yang pertama ada schedule reformment, pemberdayaan terus-menerus dan pemberdayaan terputus-putus. Contohnya yang pertama ada continuous reformment, pemberdayaan perilaku sesuai kebutuhan organisasi yang setiap saat dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua ada interment reformment, pemberdayaan perilaku yang mungkin untuk mengatasi kasus dalam pekerjaan yang jarang didemokrasikan. Kemudian selanjutnya di sini ada performance schedule and behavior, pemberdayaan untuk meningkatkan performa karyawan secara umum. Merupakan continuous reformment tetapi dilakukan dengan modifikasi dan pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi ada apa aja, yaitu yang pertama di sini ada modifikasi dapat dilakukan dengan pengembangan beberapa aplikasi spesifik untuk meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang kedua, memberi hadiah bagi tingkat absennya paling kecil atau tidak ada absen. Yang ketiga, memberi kompensasi bagi karyawan yang berprestasi dan potongan tunjangan bagi karyawan yang tidak berprestasi. Yang keempat, meningkatkan disiplin karyawan. Yang kelima, mengembangkan program pelatihan. Yang keenam, ada program monitor yang kreatif. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.